Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru yang datang dari Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB terkait dengan penataan dan permasalahan tenaga honorer di tahun 2024, yaitu regulasi teknis seleksi P3K 2024 diprotes DPR RI. Begini keputusan akhir penuntasan tenaga honorer. Semua golongan wajib tahu. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan rekrutmen CPNS dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Belum lama ini Komisi 2 DPR RI, Kemenpan RB, serta Badan Kepegawaian Negara atau BKN melakukan pertemuan. Rapat yang diadakan di Senayan, Jakarta pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 tersebut membahas terkait penyelesaian masalah tenaga honorer. Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI mempertanyakan tentang penerbitan PP Manajemen ASN. Berdasarkan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, penerbitan PP Manajemen ASN seharusnya telah terbit April 2024. Selain itu, pihak DPR juga mengungkapkan kekecewaannya sebab pada awalnya mekanisme penyelesaian masalah honorer akan diatur dalam PP Manajemen ASN. Faktanya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas malah menerbitkan 3 regulasi setingkat Kemenpan RB sebagai pedoman teknis pengadaan P3K 2024. Adapun 3 regulasi yang telah diterbitkan oleh Menpan RB adalah sebagai berikut. 1. Kemenpan RB nomor 347/2024 yang mengatur terkait mekanisme seleksi P3K tahun anggaran 2024. 2. Kemenpan RB nomor 349/2024 yang mengatur terkait mekanisme seleksi pegawai P3K untuk jabatan fungsional kesehatan. 3. Kemenpan RB nomor 348/2024 yang mengatur terkait mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah. Komisi 2 DPR RI berpendapat bahwa 3 Kemenpan RB tersebut belum merinci secara gamblang terkait mekanisme penyelesaian masalah honorer. Selain itu, 3 Kemenpan RB tersebut tidak mengatur secara detail apa saja pertimbangan PPK dalam mengajukan pengangkatan P3K paruh waktu. Tak hanya itu, Kemenpan RB juga tidak merincikan persetujuan Menteri
pada usulan pengangkatan P3K paruh waktu yang diajukan PPK. Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia selaku pimpinan rapat mengungkapkan pihaknya menyepakati setidaknya 6 hal kesimpulan. Adapun 2 diantaranya di antara 6 kesimpulan tersebut yaitu sebagai berikut. 1. Penjaminan kepastian penataan tenaga non-ASN maksimal Desember 2024. 2. Meminta Kementerian Pan-RB membuat ketentuan terkait penataan honorer secara lengkap dalam peraturan pemerintah tentang manajemen ASN. Selanjutnya, di akhir sesi Komisi 2 DPR RI juga mengusulkan agar melakukan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Hal ini dikhususkan pada pasal 146 agar peraturan 30% maksimal belanja pegawai di tahun 2024 dihapuskan agar seluruh tenaga honorer dapat menjadi P3K. Kita berdoa saja bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya supaya apa yang diperjuangkan oleh Komisi 2 DPR RI segera terwujud, sehingga apa yang dicita-citakan oleh para tenaga honorer untuk menjadi ASN P3K tahun 2024 ini segera terwujud. Nah, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari Komisi 2 DPR RI dan Menpan RB terkait dengan penataan dan permasalahan tenaga honorer di tahun 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya, bahwa regulasi teknis seleksi P3K 2024 diprotes oleh DPR RI. Begini keputusan akhir penuntasan tenaga honorer. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.